Setelah kamu mengetahui tentang pengertian dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional itu, aku akan mengajakmu untuk melihat bentuk dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Lihat, sekarang aku sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat, tepatnya di World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia ini didirikan pada tahun 1944. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk pembangunan negara-negara di dunia. Aku masih di Amerika. Aku sedang berada di IMF atau International Monetary Fund. IMF ini ada pada tahun 1945. Maksud didirikan lembaga ini untuk memperlancar kembali moneter internasional. Selanjutnya, aku akan ke Jenewa, Swiss. Tepatnya di World Trade Organization. Atau kamu sering mendengarnya dengan sebutan WTO. WTO ini didirikan pada tahun 1947. WTO ini bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum. Menghilangkan atau mengurangi tarif dan bea yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggota. Itu tujuan dari lembaga yang satu ini. World Bank, IMF, dan WTO itu termasuk ke dalam lembaga kerjasama ekonomi internasional yang didasarkan pada letak geografisnya. Oke, sekarang aku akan berkunjung ke Bangkok, Thailand, tepatnya di lembaga ASEAN ini. Iya, ASEAN itu lembaga kerjasama negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lembaga ini didirikan pada tahun 1967. Ada 10 negara yang tergabung, di antaranya ada negara kita, Indonesia. Kemudian ada Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Singapura. Di dalam ASEAN ini ada yang namanya AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Kamu bisa menyebutnya dengan kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara. Seperti namanya, AFTA ini bertujuan untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Kalau sekarang aku sedang berada di APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC ini didirikan pada tahun 1989, di mana APEC ini gabungan dari negara-negara Asia Pasifik atau Selatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Kemudian aku ke kawasan Eropa, tepatnya di lembaga MEE atau kamu biasa menyebutnya dengan Masyarakat Ekonomi Eropa. Yap, sama seperti ASEAN, hanya saja MEE ini di kawasan Eropa. ASEAN, AFTA, APEC, dan MEE ini bentuk kerjasama ekonomi regional. Selain kerjasama ekonomi internasional dan kerjasama ekonomi regional yang berdasarkan letak geografisnya, ada juga kerjasama ekonomi antar regional, di mana kerjasama ini dilakukan antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Misalnya nih, kerjasama antara MEE dengan ASEAN. Nah, ternyata kerjasama ekonomi internasional ini ada yang berdasarkan jumlah negara pesertanya juga loh. Kalau berdasarkan hal ini, kerjasama ekonomi internasional dibagi dua. Ada kerjasama ekonomi bilateral atau kerjasama antar dua negara. Ada juga yang multilateral atau kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara. Misalnya ASEAN tadi. Kalau berdasarkan bidang kerjasamanya, kegiatan ekonomi internasional ini dapat dibedakan menjadi 6. Apa saja ya? Nah, ASEAN tadi termasuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ada juga OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Lembaga ini didirikan pada tahun 1960, yang salah satu tujuannya untuk menjaga kestabilan harga minyak. Kalau OPEC ini kerjasama di bidang produsen. Masih ingat IMF tadi? IMF itu kerjasama di bidang keuangan. Kalau AFTA, tentu dia kerjasama di bidang perdagangan. Ada ILO atau International Labour Organization. Ini kerjasama di bidang perburuhan. Dan terakhir ada APO atau ASEAN Productivity Organization. Kerjasama memberi bantuan ekonomi. Oke,
Itu tadi yang sudah kita pelajari tentang bentuk-bentuk dan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Mudah dipahami bukan? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya.